seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Tidak terbuka ya teman-teman ya. Ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Nah, ayat yang ke-11 yang dibawakan Pak Ustadz Alif itu, saya akan bacakan ya, ayat yang 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berteriak dalam bahasa Likaonia, ilah-ilah telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Nah, makanya saya sampaikan, itu tidak ada kaitannya dengan sang firman yang mengambil rupa manusia. Karena apa? Karena dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika penginjilan itu, mereka menganggap dewa-dewa ini telah mengambil rupa manusia turun, dan itu berbeda dengan konsep dari Tritunggal. Itu sudah dua hal yang berbeda. Di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-11, di situ dianggap kalau Paulus ini adalah ilah-ilah yang turun dari dewa itu, yang mengambil rupa manusia. Karena apa? Penginjilan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Makanya saya sampaikan tadi, itu berbeda konteks dengan konsep dari Tritunggal kami. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia, dan di situ juga bukan logos. Ya. Nah, jadi itu berbeda konteks ya teman-teman ya. Oke, karena belum ada pertanyaan lanjutan dari Pastor Talib, aku mau sedikit membahas ya. Kenapa saya bertanya tadi? Karena itu sebenarnya akan merujuk ke dalam Isa yang akan dijawab Pak Ustadz Talib itu. Tapi saya mau tambahkan dikit ya teman-teman ya. Kalau Alkitab jelas mengatakan, Yohanes 17 ayat yang kelima, dari pertanyaan saya tadi ke Pak Ustadz Talib, Yohanes 17 ayat yang kelima. Nih ya, kalau Tuhan Yesus itu eksistensinya ada, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Tertulis letter-like, bahkan sebelum dunia ada, Tuhan Yesus itu ada. Apakah manusia biasa yang ada sebelum dunia ini ada? Itu yang menjadi pertanyaannya ketika banyak orang yang menganggap kalau Tuhan Yesus itu cuma manusia biasa. Apakah manusia biasa yang ada sebelum dunia ini ada? Jelas tidak. Maka dari itu Yohanes 1 ayat 14 jelas mengatakan, firman itu telah mengambil rupa manusia. Nah, itu yang saya mau tanya dengan Pak Ustadz Talib tadi. Saya minta tunjukkan bukti eksistensi Allahnya Pak Ustadz Talib itu sebelum iman Pak Ustadz Talib itu hadir di abad ke-7 di Jazirah Arab. Karena Pak Alkitab jelas menjawab, Tuhan Yesus itu ada sebelum dunia ada. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Isa yang diutus ke Bani Israel. Nah, ini kan teman-teman ini selalu menyamakannya antara Isa dan Yesus. Padahal kalau kita bicara sejarahnya berbeda antara Isa dan Yesus. Itu yang pertama. Mujizat-mujizat yang dilakukan berbeda. Kalau Isa di dalam iman Pak Ustadz Talib itu membuat burung dari tanah liat, dan itu tidak pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Isa di dalam iman Pak Ustadz Talib, An-Nisa 157, ia tidak disalibkan melainkan diserupakan. Nah, Tuhan Yesus di dalam iman kami, Matius 27 jelas dikatakan ia disalibkan. Pertanyaan saya, ketika Pak Ustadz Talib menyamakan antara Isa dan Yesus ini, pertanyaan simpel dari saya minta dulu buktinya. Apakah Isa yang ada di dalam An-Nisa 157 itu historikalnya itu sama dengan Tuhan Yesus? Ketika Pak Ustadz Alif menyamakan, saya minta dulu datanya. Isa di dalam iman Pak Ustadz Alif itu hidupnya di abad keberapa? Itu dulu ya. Hidupnya di abad keberapa ketika Pak Ustadz Alif tadi menyamakan kalau Isa dengan Tuhan Yesus itu adalah orang yang sama, lahirnya berbeda. Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma, sedangkan Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba. Dan saya bisa buktikan di dalam Alkitab kalau Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba. Nah, jadi pertanyaan saya selanjutnya, saya minta dulu buktinya. Isa itu hidupnya, historikalnya itu adanya di abad keberapa? Saya minta datanya dulu. Di masa pemerintahan siapa? Silakan Pak Ustadz Alif.
Bentar ya teman-teman. Ulang. Tapi gini, sebelum saya terima, kalau dibahas lagi ke masa kelahiran, masa historikal itu jauh dari tema, kawan. Nggak akan kita masuk ke tema. Ini tentang ketuhanan, bahkan Bang Oki mau memasukkan ke penyaliban gitu kan. Jadi kalau nanti ke historikal tentang kelahiran, itu nanti lagi-lagi, nanti berarti kita bahas sejarah gitu. Tapi nggak apa-apa, maksudnya gini. Kalau memang mau dikatakan beda, saya tidak ada keberatan. Nanti saya akan jelaskan, nggak apa-apa kita bedakan, gitu aja ya. Saya bukan itu loh. Nanti kita bergeser sangat jauh. Saya tidak akan menyamakan itu. Saya tidak akan minta historikalnya. Ketika Pak Ustadz Alif tadi tidak berarti Isa yang diutus ke Bani Israel. Itu. Nah, ketika Pak Ustadz Alif secara tidak langsung menyamakan antara Isa dan Tuhan Yesus kami ini, nah saya mau minta sejarahnya dulu, benar sama enggak? Nah kalau Pak Ustadz Alif tadi tidak berbicara seperti itu, saya langsung masuk aja. Oke, silakan Pak Ustadz. Baik, saya terima dulu aja. Oke, baik. Baik, satu poin yang akan saya sampaikan, bismillahirrahmanirrahim, di dalam surah Ali Imran, di dalam surah Al-Maidah, di dalam surah As-Saff, semua mengatakan wa rasulan ila Bani Israel, sebagai utusan Allah untuk Bani Israel. Itu aja poinnya, dia seorang hamba Tuhan, seorang utusan Tuhan. Inni Abdullah, aku ini seorang hamba Allah, ataniyal kitaba, aku diberikan Alkitab yaitu Injil, wa ja'alani nabiyya. Ya, dia itu seorang hamba Allah yang diberikan Alkitab Injil dan dijadikan seorang nabi. Siapa yang menerima kitab Injil? Nabi Isa. Cuma satu yang tegas mengatakan kitab Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Di luar itu nggak ada yang menyebutkan kata Injil. Oke? Kalau ada yang menyebutkan entah namanya Yesus atau siapapun, tapi disebut kitabnya Injil, berarti dia yang nyontek ke kami. Tapi oke, saya nggak mau bahas ini, makanya nanti main polemik. Oke, ya, cuman itu saja yang perlu saya tegaskan. Berikutnya tadi yang saya sampaikan, Bang Oki baca Yohanes 17 nomor 5. Oke, ketika dikatakan, ini buktinya, dia sudah ada kemuliaannya sebelum dia diciptakan. Ini bukan manusia biasa, kata Bang Oki kan. Loh, oke, saya tidak keberatan dengan bukan manusia yang biasa. Saya terima. Dia sebagai manusia yang luar biasa juga saya terima. Bahkan saya acungi jempol dan saya juga terima. Dia itu memang manusia yang luar biasa. Dan seluar biasa-luar biasanya, dia itu tetap manusia. Kan di situ poinnya. Dia memang bukan manusia biasa. Tapi memang manusia luar biasa dan memang seluar biasa-luar biasanya juga tetap manusia. Bukan sebagai Tuhan. Itu prinsipnya. Dan yang maha hebat itu yang menciptakan dia. Itu yang tadi saya sampaikan. Nah, berikutnya Bang Oki, mohon dipahami konteks yang saya bawa tadi di Yohanes 1:14 dengan KPR 14 nomor 11. Ini loh, memang kenapa saya satu poin di situ, karena di situ akan panjang pembahasannya. Saya kira tidak cukup waktu, tadi cuma 1 menit. Konsep pagan Yunani yang menggunakan bahasa Likaonia, mereka itu tentang dewa-dewa itu sudah lumrah. Sering turun ke bumi dalam rupa manusia. Dalam mitologi Yunani. Ada dewa Hercules. Ada dewa yang menghamili seorang perawan di bumi. Dia anak dewa. Dikatakan dia setengah dan seterusnya. Dia bisa melakukan kehebatan, mujizat dan sebagainya. Itu sudah beredar di tengah bangsa Yunani. Lalu berikutnya, ketika Bang Oki, Yohanes 1:14, firman itu yang adalah Theos. Kan firman itu Yunaninya di situ logos kan. Yang adalah Theos di Yohanes 1 nomor 1 telah menjadi manusia. Kalau kita merujuk kepada bahasa Yunaninya, sama-sama Theos. Theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Nah, istilah Yohanes 1:14 itu kalau merujuk iman Anda yang sama bahwa firman adalah Tuhan, adalah Theos yang ke bumi dalam rupa manusia, maka masuknya itu kepada pengajaran kaum tadi Yunani, Likaonia, yang pemahaman orang-orang kafir. Karena di dalam pemahaman ajaran Abrahamik, tidak ada mengajarkan Tuhan itu menjadi manusia. Nggak ada. Ajaran para nabi, ajaran Nabi Musa, dan ajaran nabi-nabi yang lainnya, tidak mengajarkan Tuhan itu menjadi manusia. Tidak. Ajaran bangsa Yahudi tidak mengajarkan Tuhan itu menjadi manusia, tidak. Bahkan dengan tegas kalimatnya, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia.
Nah, ketika orang-orang Kristen kalimat itu diimaninya sebagai Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia, maka cocoknya adalah ngambil doktrinnya, pemahamannya dari sejarah bangsa Yunani yang sudah mengakar. Makanya kitab Anda dengan menggunakan bahasa Yunani tidak lepas dari ruhnya bangsa Yunani, histori rasa yang didapatnya juga dari bangsa Yunani. Karena ajaran Yesus tadi itu, ketika Yohanes Firman itu menjadi manusia, kalau kita baca detailnya, ketika Tuhan berfirman kepada Gabriel, menggambarkan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan seorang anak laki-laki. Bukankah itu firman Tuhan juga? Tuhan berfirman kepada Maria melalui malaikat bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Firman yang disampaikan oleh Gabriel itu menjadi manusia, maka firman itu menjadi manusia, itu baru masuk ajaran para nabi. Firman Tuhan kehendak menjadi manusia sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Firman yang disampaikan kepada Gabriel kepada Maria, itulah yang menjadi manusia terbukti. Bukan yang firman Tuhan itu sendiri yang menjadi manusianya, bukan. Kalau itu tadi pemahaman pagan Yunani gitu. Oke, teman-teman sebentar ya. Ya, teman-teman, kita tanggapi dulu ya apa yang menjadi narasi Pak Ustadz Alif. Kenapa saya bertanya tentang Isa di dalam iman Pak Ustadz Alif? Ya karena Pak Ustadz Alif sendiri tadi yang menyamakan. Saya tidak akan bertanya kalau Pak Ustadz Alif tidak menyamakan antara Isa yang ada di dalam iman Pak Ustadz Alif dengan Yesus yang ada di dalam iman kami. Karena itu dua hal yang berbeda. Kami orang Kristen, kami tidak mengenal Isa yang ada di dalam Al-Quran Pak Ustadz Alif. Ya, itu jelas dikatakan di dalam Alkitab. Kami tidak pernah mengenal Isa yang ada di dalam Al-Quran Pak Ustadz Alif. Jadi ketika Pak Ustadz Alif menyamakan itu, makanya saya bertanya hal yang mendasar, bukan berarti saya out of context, enggak. Itu kalau memang narasi itu tidak keluar, saya tidak akan bertanya masalah itu. Nah, saya akan jelaskan dulu ya teman-temannya. Konsep ketuhanan pagan itu sama dengan kekristenan. Ya, kalau kita lihat ya, konsep ketuhanan Kristen dan paganisme Yunani itu memiliki perbedaan yang signifikan. Karena apa? Monoteisme dengan politeisme, konsep Tritunggal dengan banyak dewa. Itu sudah banyak berbeda. Kami tidak pernah menyembah banyak Tuhan, kami tidak pernah menyembah tiga Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami juga percaya dengan Tuhan yang Esa itu. Ulangan 6 ayat yang keempat, Markus 12 ayat yang ke-29. Jadi itu udah berbeda, tidak sama. Ya kalau dewa-dewinya paganisme itu memiliki misalnya Zeus, Athena, Apollo, berbeda udah. Tidak ada kami menyembah itu. Jadi itu berbeda. Konsep ketuhanan kami dengan paganisme itu udah dua hal yang berbeda ya Pak Ustadz Alif ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak pernah nabi-nabi itu mengajarkan Tuhan itu mengambil rupa manusia. Ingat, sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Sudah dinubuatkan di mana datanya? Saya bukakan di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7, sebentar ya. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebelum Tuhan Yesus itu lahir, Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan. Lah kalau bicara tidak ada, kenapa harus dinubuatkan? Dan itu digenapi di dalam Lukas 2 ayat yang ke-21. Apa yang tertulis di dalam perjanjian lama dinubuatkan di dalam perjanjian baru. Nah, itu saya sudah jawab apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Alif. Ya, sekarang saya bertanya ya. Masuk ke poin pertanyaan saya tentang konsep dari ketuhanan. Oke, Pak Ustadz Alif. Yang saya mau tanya dari Pak Ustadz Alif, apakah Allah di dalam iman Pak Ustadz Alif itu serupa dengan sesuatu atau tidak? Atau memang tidak ada yang menyerupai dengan Allahnya Pak Ustadz Alif? Kalau memang ya, saya minta data dan dalilnya, dan kalau memang tidak,
Saya juga minta data dan dalilnya karena apa? Setelah ini saya akan tunjukkan nanti datanya ke Pak Ustadz Alif. Itu yang jadi poin pertanyaan saya dulu ya teman-teman ya. Yang pertama, apakah Allah di dalam iman Pak Ustadz Alif itu serupa dengan makhluk, serupa dengan sesuatu, atau tidak ada sama sekali yang menyerupai dengan Allahnya Pak Ustadz Alif? Itu. Nah, buat teman-teman Kristen, dikencengin yuk. Boleh bantu teman-teman 1,1 mata memandang. Boleh dibantu tap-tap layarnya teman-teman, dikencengin ya. Tap-tap layarnya teman-teman ya. Itu supaya apa teman-teman? Supaya roomnya itu aman, tidak gampang rungkat. Nah, saya tambahkan ya. Kalau memang konsep ketuhanan di dalam iman kekristenan dan konsep paganisme itu berbeda. Tidak ada yang sama. Kami tidak pernah menyembah banyak dewa. Kami tidak pernah menyembah banyak Tuhan. Seperti yang saya tegaskan tadi, Tritunggal itu tidak pernah bicara tentang banyaknya Tuhan, kami tidak tiga. Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Jadi berbeda sekali ya konsep ketuhanan kami dengan paganisme. Karena apa? Kami tidak pernah menyembah banyak dewa. Itu. Nah, kalau bicara tentang paganisme nanti sebenarnya saya bisa tunjukkan. Ada ajaran juga yang mengikuti ajaran yang sebenarnya diciptakan oleh paganisme. Itu silakan Pak Ustadz Alif. Bentar ya teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Oki. Pertanyaannya, di mana Tuhanmu, seperti apa Tuhanmu? Jawabannya di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di dalam surah Al-Ikhlas dikatakan Qul huwallahu ahad. Tuhan itu esa, Allahus somad. Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluknya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Tuhan. Makanya dijelaskan oleh Nabi kami dan dijelaskan oleh para sahabatnya. Apa kalimatnya? Mahma tasawwar tabibalika Allahu bi khilafi dalik. Segala sesuatu yang tergambar di benakmu tentang Tuhan, pasti dia bukan Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Itulah ajaran Nabi kami. Sesuatu yang digambarkan, yang terbayang tentang Tuhan, pasti dia bukan Tuhan. Karena itu pasti makhluk. Manusia tidak akan bisa menjangkaunya. Seperti itu ya pemahamannya. Lalu tadi Bang Oki menjelaskan tentang Yesus yang dinubuatkan, dilahirkan di Yesaya. Ya, yang mau dilahirkan itu ya manusia. Saya sih nggak aneh ya. Yang namanya lahir melahirkan itu pasti konteksnya tentang ciptaan, bukan tentang sang pencipta. Bukan tentang sang pencipta. Kenapa dinubuatkan tua, dinubuatkan lahir? Nggak ada kayak gitu. Tapi sebenarnya di sini ya, kalau saya baca tentang ajaran para nabi, tauhidnya para nabi terdahulu di mana dijelaskan, sebab itu engkau ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak Tuhan selain engkau menurut segala yang kami dengar oleh telinga kami. Di dalam kitab apa? 2 Samuel 7:22. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Itu enggak ada yang sama. Tidak ada Tuhan yang dibentuk, baik sebelum aku maupun sesudah aku. Justru Tuhan itulah yang membentuk manusia. Yesaya 44:24 dikatakan, Tuhan itu yang membentuk manusia sejak dari dalam kandungan. Yang seorang diri membentangkan langit, menghamparkan bumi, sehingga dia bertanya, hendak dengan siapa engkau menyamakan aku? Itu saking tidak adanya Tuhan yang lain. Tuhan itu bukan yang ada di dalam kandungan, tapi yang membentuk manusia di dalam kandungan. Tadi yang kau jelaskan, seorang wanita muda, seorang perawan akan mengandung, itu mah manusia, bukan Tuhan. Coba kau jelaskanlah. Mengandung seorang anak laki-laki, nggak usah jauh ke kitab perjanjian lama. Bahwa ketika malaikat datang pun akan mengandung seorang anak laki-laki. Yaitu manusia yang dikandung. Ciptaan Tuhan itu yang dikandung. Gitu loh. Terserah nanti dia orang itu hebat, gagah dan sebagainya. Itu tidak ada masalah. Tidak lepas dari semua itu, dia itu adalah manusia ciptaan Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk Bani Israel. Itu konteksnya. Lalu dia berkata bahwa tentang dia itu Trinitas, nggak ada yang sama. Oh bang,
Yang namanya mono itu, loh, ajaran para nabi tadi sudah banyak ayatnya. 2 Samuel 7:22, 1 Raja-Raja 8:23 dikatakan apa? Ya Tuhan, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau di atas langit dan di bawah bumi. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang hidup di hadapanmu. Kamu itulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, sesudah aku pun tidak ada lagi. Banyak ayat, saya cuma mewakili 1-2 ayat tentang Tuhan itu Esa, Tuhan itu tidak dibentuk, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Itu ajaran para nabi. Bang Oki, saya bisa tampilkan konsep Trinitas itu adalah konsep agama bumi yang sudah ada sejak dulu. Itu sudah dijelaskan dan diyakini juga oleh kekristenan. Nih ya, saya sampaikan nih. Jadi Trinitas itu bukan hal yang baru. Kristen itu hanya yang terbaru. Itu perlu dipahaminya Bang Oki. Kristen Trinitas itu terbaru agama bumi. Sebelumnya sudah ada kuno. Ini sumbernya dari Kristen. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan mendokumentasikan kepercayaan kepada 3 Tuhan di berbagai bagian bumi dan setiap agama dunia kita sejak dahulu. Jadi konsep agama bumi semuanya tentang Trinitas itu. Nih saya bukakan. Di Babylon ada tentang 3 Tuhan, di sini disebutkan nih. Ada 3 oknum, Babylon, India, ada lagi mana Yunani, Mesir, tempat-tempat lain. Ini semua agama bumi kuno. Kristen itu cuman yang terbaru. Gitu Bang Oki. Nanti dilanjut lagi waktu saya habis. Oke. Bentar ya. Ya, teman-teman. Oke, silakan. Ya, teman-teman. Pak Ustadz Alif memaksakan ya. Pak Ustadz Alif memaksakan kalau orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Loh, kami nggak pernah loh menyembah 3 Tuhan. Tunjukkan datanya di mana kami pernah menyembah 3 Tuhan. Nggak pernah. Tritunggal itu berbicara tentang jumlah, berbicara tentang banyaknya. Tidak pernah berbicara tentang jumlah. Itu loh. Pak Ustadz Alif memaksakan kita. Kalau orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Loh, kalau saya menjawab pertanyaan Pak Ustadz Alif, berarti saya mengiyakan kalau orang Kristen itu Tuhannya 3. Ya kan tidak. Ya, karena apa? Mengikuti ajaran paganisme. Nah, kalau masalah ajaran paganisme, saya juga bisa tunjukkan siapa yang mengikuti ajaran paganisme. Kalau kita bicara tentang paganisme. Oke, ini datanya. Ini data di dalam literasi Pak Ustadz Alif sendiri. Sebentar ya. Ini data Pak Ustadz Alif sendiri nih. Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri. Oke, kita cek dulu ISBN-nya ya, takut nanti dibilang bikinan noten. Ya, boleh di screenshot ya ISBN-nya. Nih, kalau kita bicara tentang paganisme, oke kita baca di sini. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amir bin Luhai. Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amir itu adalah suatu yang baru dan baik serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala. Loh, ini siapa yang pagan sebenarnya? Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri. Ini literasinya, literasi Islam sendiri, bukan literasi lainnya. Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri. Siapa yang paganisme sebenarnya? Yang mengikuti ajaran paganisme. Itu. Nah, makanya saya tekankan, kami orang Kristen itu tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Ketika saya menjawab pertanyaan Pak Ustadz Alif tentang 3 Tuhan itu, loh berarti saya membenarkan kami orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Nyatanya Tritunggal itu tidak bicara tentang jumlah. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 jelas, ketiganya adalah satu. Kami tidak pernah menyembah 3 Tuhan. Itu. Nah, kalau bicara mengikuti ajaran paganisme, saya sudah tunjukkan. Itu tadi ya, di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri halaman ke-27, boleh di cross check. Nah, sekarang saya mau tanggapi. Ini narasi dari Pak Ustadz Alif.
segala sesuatu yang digambarkan pasti bukan Tuhan. Oke, kita lihat di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari 6884, derajatnya sahih. Di malam bulan purnama, lantas beliau bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini dengan tidak kesulitan melihatnya. Lah ini disamakan dengan bulan. Lah katanya tadi segala sesuatu yang digambarkan pasti bukan Tuhan. Lah kok ini bertentangan dengan Sahih Bukhari 6884. Disamakan dengan bulan, ini data. Derajatnya sahih, boleh dicek ya teman-teman ya. Derajatnya sahih. Lah ini gimana ini Pak? Ketika Pak Ustadz Talib tadi bilang segala sesuatu yang digambarkan itu pasti bukan Tuhan. Berarti yang dikatakan ketika disamakan dengan bulan ini bukan Tuhan. Padahal yang berkata di sini, saya ulangi bacanya, bahwa Rasulullah menemui kami di malam purnama. Lantas beliau bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini dengan tidak kesulitan melihatnya. Loh, berarti Nabi Muhammad gimana ini? Itu karena Pak Ustadz Talib sendiri yang berbicara, segala sesuatu yang digambarkan pasti bukan Tuhan. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, kalian akan melihat Tuhan kalian sama seperti melihat bulan dengan tidak kesulitan melihatnya. Ini narasi mana yang bisa saya pegang ini? Apa yang tertulis di dalam hadis kah? Atau narasinya Pak Ustadz Talib? Kan itu bertentangan. Ya, silakan Pak Ustadz Talib tanggapi menggunakan data. Ya, buat teman